Dan ini usaha-usaha yang seperti ini nih, ada sogok menyogok begini nih, ini menunjukkan bahwasanya budaya sogok menyogok itu memang sudah ada di tubuh Polri ya. Iya gak sih? Bismillahirrahmanirrahim guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih gue mau ngajarin, kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang terus santai, terus sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini memang luar biasa Pak Ferdi Sambo nih, luar biasa, keren. Ada berita seperti ini guys, sampai bingung gue. Hebat usahanya, hebat ya, memang punya fasilitas ya, punya jabatan, punya fasilitas, punya uang. Dalil lindungi istri, Ferdi Sambo nekat sogok LSPSK, perintahkan orang suruhan bawa 2 amplop besar berisi uang. Jadi memang sogok menyogok ini udah biasa kayaknya ya, udah menjadi rahasia umum. Sogok menyogok nih. Di instansi Polri ada juga ya sogok menyogok ya, sehingga apa yang dilakukan Ferdi Sambo ini udah biasa banget kayaknya, udah hafal gitu dia ya. Aduh, ini dari Gelora News ya, 12 Agustus 2022. Kita pokoknya akan mencoba mencari ini kita akan ngikutin nih, mau sebelit apapun, serumit apapun, seruwet apapun, kami akan mengikuti nih, kami akan mencoba terus. Ya, karena jujur aja kami ini mencintai kebenaran gitu. Kami udah kangen sama keadaan Indonesia yang benar-benar gimana ya? Kami pengen Polri itu benar-benar adil gitu, benar-benar jadi pengayom, pelayan, pelindung masyarakat yang adil gitu, penegak hukum yang adil. Ya Allah, sampai begini amat sih, sampai sogok menyogok ternyata ada dilakukan. Tadi masalah
apa namanya, penyidiknya apa, temen, rekayasanya keren ya, skenarionya keren. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo berupaya melakukan penyogokan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Hal ini diduga dilakukannya guna meloloskan permohonan perlindungan yang diajukan istrinya Putri. Lu bayangin, masih tetap maksa bahwasanya si Putri ini mendapatkan perlakuan pelecehan. Barada J, Brigadir J ini masih muda, mau nikah. Ibu Putri umur berapa? Melecehkan itu melecehkan orang lain ke ya. Ini masa istri atasannya, nggak masuk akal gitu. Dan ini masih diusahakan gitu sampai melakukan penyogokan gini. Penyogokan itu diungkap langsung oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Saroso. Ketua LPSK-nya langsung. Dia mengatakan upaya tersebut bukan lagi dugaan, namun benar terjadi. Itu bukan diduga, memang terjadi, kata Hasto saat dihubungi suara.com Jumat 12 Agustus 2022. Nah lu, peristiwa itu terjadi di kantor Propam Polri, tempat kerja Verdi Sambo saat menjabat Kadif Propam Polri pada Rabu 13 Juli 2022, 5 hari setelah peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J. Pada Jumat 8 Juli 2022, LPSK bertemu Verdi Sambo untuk melakukan koordinasi kasus kematian Brigadir J. Pada saat itu seseorang yang merupakan anggota Verdi Sambo menyodorkan uang di dalam 2 amplop berukuran tebal ke salah satu staf LPSK. Waktu sudah selesai mau pulang, ada seseorang dari Pak Verdi Sambo menyampaikan 2 amplop besar yang diduga isinya adalah uang. Tapi kita tidak tahu karena kita tidak membuka, ungkap Hasto. Hasto memastikan bahwa 2 amplop yang diduga berisi uang tersebut langsung ditolak dan dikembalikan. Dia juga mengaku tidak mengetahui secara jumlah uang tersebut, tapi langsung dikembalikan pada saat itu juga, tegasnya. Dijelaskan setelah kejadian itu pada Kamis 14 Juli 2022, Putri, istri Verdi Sambo, mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK dan melakukan pertemuan pada Sabtu 16 Juli 2022. Saat itu LPSK gagal menggali keterangan karena kondisinya yang tidak stabil. Lah gimana istri Kadif Propam minta perlindungan sama LPSK? Nggak masuk akal. Apa ya? Sampai batuk gue. Terhitung LPSK sudah 2 kali berupaya menemui Putri untuk proses asesmen permohonan perlindungannya, namun gagal dilakukan karena kondisinya yang tidak stabil. Pada Senin 15 Agustus 2022 depan, LPSK akan memutuskan status Putri terlindung atau tidak. Aduh. Ini apa sih ini yang terjadi? Ini apa sih sebenarnya? Apa ya? Usaha-usaha dari Pak Sambo ini itu berkaitan dengan perwira tinggi lainnya mungkin ya. IPW kan sempat mengatakan bahwasannya apa ya? Sambo ini megang kartu gitu. Ya, Sambo ini megang kartu. Dia ini Kadif Propam, bro. Kadif Propam. Itu dia megang banyak dan itu dia kepala Satgasus. Jadi apa ya? Usaha-usaha yang dilakukan oleh Verdi Sambo untuk meloloskan skenarionya ini berkaitan dengan banyak orang, bro. Berkaitan dengan banyak orang ini, berkaitan dengan banyak petinggi. Pengacara Barada ini kan apa ya, bisa berubah gitu kan, itu diduga diatur itu oleh pernyataan Deolipa sendiri bahwasannya gimana caranya ngetik, surat pencabutan kuasa itu kan dia tahanan. Itu apa kalau nggak diatur?
Tapi luar biasa, gua salut banget. Ya, gue salut banget ya. Asik di apa nih ya? Asik diikuti karena menggali akal sehat kita gitu, mengajak kita berpikir juga. Dan ini usaha-usaha yang seperti ini nih, ada sogok menyogok begini nih, ini menunjukkan bahwasanya budaya sogok menyogok itu memang sudah ada di tubuh Polri ya. Iya gak sih? Udah biasa gitu, sehingga dilakukan oleh Verdi Sambo nih. Kalau nggak biasa kan nggak begitu ya. Atur aja, kan gue masih ingat pernyataan Nikita Mirzani itu waktu dia di tahanan luar ya, nggak jadi ditahan di dalam ya. Terima kasih Pak Kadif Propam. Pernyataan Nikita Mirzani ada di media itu. Seperti itu ya. Jadi udah biasa kayaknya memang ya. Oke lah guys, kita tetap akan mencoba menyampaikan semua berita ini ya, macam-macam beritanya ini. Kita memang sih jujur aja ya, ribet. Yang pusing ya jangan ngikutin, tapi gue berusaha untuk ngikutin dan berusaha untuk menyampaikan dengan dengan akal sehat, karena gue melihat dari pengacara Brigadir J itu, wah luar biasa. Salut gue sama pengacara Brigadir J, keluarga Brigadir J, salut gue. Dan hati gue terpanggil gitu untuk menjadikan media gue nih, YouTube gue nih, itu menjadi tim walaupun gak diakui gitu, untuk menyokong kebenaran, karena ini dilakukan dengan dasar cinta kepada polisi. Kami berharap polisi bersih dari tanda kutip ya, oknum-oknum mafia yang mencoba mengotori Polri dengan kewenangannya, sehingga membuat Polri itu jadi momok menakutkan bagi rakyat. Ingat guys, Brigadir J ini petugas, nggak bisa lagi di framing. Mana itu kemarin kan waktu KM 50 kan, wah itu kelompok Islam radikal, wah macem-macem ya. Ini mau bilang apa lu? Mana itu buzzer? Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa? Brigadir J ini petugas non muslim dan ini harus dilindungi, karena memang kami merasa ya, yang kejadian KM 50 sekarang menimpa kepada Brigadir J gitu. Ini bisa menimpa siapa saja kalau polisinya masih begini. Makanya ini kami mau berjuang bersama keluarga Brigadir J agar polisi nggak begini lagi, polisi jadi bersih. Kita bisa berharap polisi yang benar-benar menjadi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Jadi kasus-kasus yang kami lihat nih ya, narasi-narasi di media, tentang ini, kami akan berusaha mencoba menyampaikan kepada kalian semua agar rakyat Indonesia bisa tahu kebenarannya. Ya ini kalau nggak disampaikan ke publik, wah. Jadi kadang harus viral dulu baru bener. Kalau kemarin aja itu skenario awal itu kalau nggak diberisikin, nggak ada laporan, ya tetap, ya kan? Nah ini kan udah berubah nih. Nah, tapi ada juga usaha-usaha seperti ini. Jadi kita berusaha aja guys, kita berusaha aja. Ini persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan kita bisa. Mudah-mudahan kita bisa, dan ini mudah-mudahan polisi bisa, Kapolri bisa untuk membuat kasus ini terbuka terang benderang, dan semua oknum-oknum mafia di tubuh Polri bisa bersih Polri dari oknum-oknum mafia tersebut. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe silakan like and share. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sogok menyogok, LPS kamu disogok untuk apa? Melancarkan proses skenario bahwasanya Putri dilecehkan ya. Oke. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah
Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.